Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhausna Kaniah dengan NPM 45192100066 ingin menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram. Sebelum masuk ke IRD, saya ingin menjelaskan sedikit tentang topik sistem informasi yang saya ambil, yaitu kartu pasien. Kartu pasien ini digunakan pasien sebagai identitas saat berobat di rumah sakit dan klinik. Kartu pasien ini biasanya menampilkan data diri pasien yang bersangkutan, seperti nama, alamat, dan sebagainya. Tujuan pembuatan kartu pasien adalah sebagai identifikasi pasien agar mudah dikenali dan memudahkan dokter untuk memahami riwayat penyakitnya dan untuk memberikan penanganan lebih lanjut. Ini merupakan contoh kartu pasien. Selanjutnya IRD. IRD merupakan suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. IRD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, dan bagan. IRD memiliki beberapa komponen penyusun. Saya akan menjelaskan yang pertama itu entitas, yang kedua atribut, kemudian key yang terdiri dari primary key dan foreign key, yang terakhir relationship. Entitas. Entitas merupakan kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Entitas memiliki dua kategori. Yang pertama itu regular entity dan yang kedua weak entity. Regular entity merupakan entitas yang keberadaannya tidak bergantung pada entitas lain, sedangkan weak entity kebalikan dari regular entity yaitu entitas yang keberadaannya bergantung pada entitas lainnya. Ini merupakan contoh entitas. Pasien itu salah satu contoh dari regular entity dan jenis kelamin. Contoh dari weak entity. Weak entity biasanya dilambangkan dengan persegi panjang kecil di dalam persegi panjang besar. Kemudian yang kedua ada atribut. Setiap entitas pasti memiliki atribut. Atribut ini berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari suatu entitas. Atribut biasa dilambangkan dengan simbol elips, dan atribut memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada atribut kunci, yaitu atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Pada atribut kunci terdapat primary key dan foreign key. Primary key merupakan kunci utama pada suatu entitas. Primary key biasanya bersifat unik, dan foreign key merupakan primary key yang terhubung ke entitas lain. Selanjutnya yang kedua ada atribut simple, yaitu atribut yang bernilai tunggal yang tidak dapat dipecah lagi. Contohnya seperti alamat. Yang ketiga ada atribut multinilai, yaitu atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas instan. Contohnya nama beberapa penulis suatu buku. Yang keempat ada atribut gabungan, yaitu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan arti tertentu. Contohnya nama lengkap. Nama lengkap terbagi menjadi nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Dan yang terakhir ada atribut derivatif, yaitu atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib ditulis dalam diagram IR. Contohnya usia. Ini merupakan salah satu contoh atribut. Pada entitas pasien, terdapat atribut nomor CM yang bertindak sebagai primary key, terdapat atribut nama dan atribut alamat, dan pada entitas klinik terdapat atribut kode klinik yang bertindak sebagai primary key, kemudian ada atribut nama klinik dan alamat klinik. Yang terakhir, relationship atau relasi, yang merupakan hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Relasi biasa dilambangkan dengan simbol belah ketupat. Relasi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada relasi one-to-one, yang berarti suatu entitas hanya berhubungan dengan satu entitas lainnya. Contohnya, pasien memiliki jenis kelamin. Jadi satu orang pasien hanya memiliki satu jenis kelamin. Kemudian yang kedua ada relasi one to many atau many to one, yang berarti satu entitas berhubungan dengan lebih dari satu entitas lainnya, atau beberapa entitas berhubungan langsung dengan tepat satu entitas.
Yang ketiga ada relasi many to many, yang mana beberapa entitas berhubungan dengan lebih dari satu entitas lainnya. Contohnya, pasien memiliki obat. Di sini berarti pasien memiliki lebih dari satu obat dan obat dimiliki oleh beberapa pasien. Berdasarkan topik yang saya pilih, memiliki relasi many to one, yaitu pasien terdaftar di klinik. Pada entitas pasien memiliki atribut nomor CM, nama, dan alamat dengan nomor CM sebagai primary key-nya. Dan pada entitas klinik, terdapat atribut kode klinik, nama klinik, dan alamat klinik dengan kode klinik sebagai primary key-nya. Nah, pada diagram di sini, primary key nomor CM berhubungan terlibat langsung dengan entitas klinik, sehingga membuat nomor CM menjadi foreign key pada entitas klinik. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.